Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa Ramadhani. Saya dari jurusan Manajemen Angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Di video kali ini, saya akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia dan kebijakan pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini. Sebelum masuk ke materi inti, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan satu dari banyaknya jenis virus corona yang berhasil diidentifikasi sampai saat ini. Sedangkan coronavirus sendiri merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut, ringan, hingga sedang seperti penyakit flu. Sampai saat ini terdapat 7 coronavirus yang telah diidentifikasi dan 3 di antara jenis virus corona tersebut bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius. Contohnya seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, yang kedua yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, dan yang ketiga yaitu COVID-19. COVID-19 ini bisa menimbulkan penyakit pneumonia bagi pengidapnya. COVID-19 sendiri merupakan jenis coronavirus terbaru yang ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 lalu dan berhasil menyebar ke berbagai negara pada bulan Januari tahun 2020. Dan di Indonesia sendiri diumumkan masuknya coronavirus jenis COVID-19 ini pada bulan Maret tahun 2020. Ya, itu tadi sedikit pengetahuan saya tentang COVID-19. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu apa dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Dampak wabah virus corona atau COVID-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan saja. Virus yang bermula dari kota Wuhan ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat menyusul dari penetapan WHO yang menyebutkan bahwa wabah corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus corona terhadap industri. Beberapa stimulus ekonomi telah diluncurkan, bahkan Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing termasuk work from home, dan beberapa kepala daerah juga telah memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar. Adapun dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia itu yang pertama ada industri yang terkena dampak. Industri-industri yang terkena dampak dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang tingkatan pertama ada tingkat tertinggi, itu seperti perusahaan manufaktur otomotif yang di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksinya. Ada juga industri garmen yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara 2 pekan kerja dan 2 pekan libur guna untuk mengurangi penyebaran virus corona. Tentu hal ini berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung pada PHK. Selain itu, sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang juga ikut terkena imbas dari COVID-19 ini. Tingkatan kedua itu ada tingkatan sedang. Yang masuk dalam tingkatan ini itu seperti industri perfilman yang mulai mengurangi proses syuting dan industri media dan pers yang terhambat dalam mencari konten berita. Sedangkan tingkatan yang ketiga yang terendah itu adalah industri sektor jasa, karena hanya sedikit hambatan yaitu orderan jasa yang menurun, tapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu berpengaruh. Oke, selanjutnya kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19 ini. Adapun kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini yaitu yang pertama ada social distancing atau pembatasan sosial, yaitu serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuan adanya pembatasan sosial ini ialah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang yang terinfeksi dan orang yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalisir penularan penyakit COVID-19.
Contohnya seperti penutupan sekolah, tempat kerja, isolasi, karantina, menutup, dan membatasi transportasi umum. Kebijakan yang kedua yaitu pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah. Penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berpenghasilan 200 juta rupiah setahun yang bekerja pada perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 mendapat fasilitas pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 ditanggung oleh pemerintah. Kebijakan selanjutnya yaitu kelonggaran membayar kredit. Pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk kelompok usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, yaitu kelonggaran membayar kredit hingga 1 tahun. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa insentif itu juga dengan penurunan bunga. Meski begitu, ketentuan itu hanya bisa dinikmati oleh UMKM dengan kredit di bawah 10 miliar. Selain UMKM, kelonggaran kredit juga akan diberikan kepada tukang ojek dan supir taksi. Kelonggaran pinjaman tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun kelonggaran pembayaran kredit itu berlaku mulai dari 31 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Kebijakan selanjutnya yaitu subsidi listrik. Yaitu kebijakan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN di tengah pandemi COVID-19. PLN sudah berhasil menyediakan listrik gratis atau diskon untuk 8,5 juta pelanggan prabayar atau yang menggunakan token. Yaitulah tadi penjelasan singkat tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.